Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa itu ideologi? Ideologi itu berasal dari kata ideon yang artinya melihat dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi kalau secara bahasa atau etimologi, ideologi itu adalah melihat pengetahuan atau penemuan pengetahuan atau penemuan teori. Jadi ideologi itu bisa diartikan sebagai teori atau landasan berpikir atau gagasan atau cara pandang hidup seseorang yang kemudian dapat mempengaruhi atau menjadi dasar seseorang untuk bertingkah laku. Nah, menurut Craig dan kawan-kawan, ideologi adalah cara berpikir seseorang atau bisa juga cara berpikir suatu kelas atau yang lainnya. Nah, ideologi itu ada dua, ada ideologi tertutup dan juga ada ideologi terbuka. Nah, ideologi tertutup ini kita bisa bayangin dari kata tertutupnya ya. Berarti kalau misalkan tertutup, dia tidak menerima suatu apapun yang sifatnya dari luar. Nah, ideologi tertutup adalah sebuah pemikiran atau gagasan atau pandangan hidup yang harus diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kalau bahasa sederhananya itu adalah ideologi tertutup harus dan memaksa manusia atau masyarakatnya bersifat taklid. Jadi ketika pemerintah nih punya cara pandang hidup yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakatnya dan harus dipatuhi secara taklid, artinya tidak di cross check dulu benar salahnya dan tidak dapat dikritisi. Nah, itulah yang disebut sebagai negara yang mempunyai ideologi tertutup. Ciri-cirinya, pertama, bersifat dogmatis dan a priori. Dogmatis itu artinya si pemikiran itu tidak bisa dikritisi, tidak bisa dikomentari, sehingga hak demokratis masyarakat, hak untuk berpendapat dan mengemukakan pendapat, sama aja ya, hak mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan itu memang ditutup oleh negara. Kemudian bersifat a priori. A priori itu artinya tidak usah di cross check benar atau salahnya. Jadi pemikiran itu tidak usah di cross check, ini benar nggak ya, pemikirannya sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan kebangsaan kita, ini ideologi yang dikasih pemerintah ini sesuai enggak sama kita, itu nggak boleh di cross check. Jadi intinya dogmatis dan a priori itu harus diterima secara mentah. Kemudian bersifat statis. Nah, karena ideologi tertutup itu bersifat dogmatis dan a priori alias harus diterima secara mentah, maka kehidupan masyarakatnya bersifat statis. Artinya tidak dinamis, tidak berkembang, tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, ideologi tertutup itu bersifat tidak mengakui hak orang lain. Berciri tidak mengakui hak orang lain untuk berkeyakinan dan pendapat. Secara otomatis, negara yang menganut ideologi tertutup itu adalah tidak demokratis ya. Selanjutnya, ciri ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, namun dari sekelompok elit yang kemudian dipropagandakan kepada masyarakat. Nah, ini nanti contohnya adalah demokrasi komunis, di mana demokrasi komunis itu dilandasi oleh ideologi sekelompok orang. Sekelompok apa? Kaum buruh, kaum masyarakat bawah yang disebut sebagai kaum proleta. Nah, tapi di samping ideologi tertutup ada juga ideologi terbuka. Ideologi terbuka berarti bisa kita dalemin dari kata terbukanya ya. Ketika sesuatu itu terbuka, maka dia dapat bersifat welcome atau menerima sesuatu dari luar, welcome. Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang selalu dapat dipertanyakan. Nah, beda sama ideologi tertutup. Kalau ideologi tertutup tadi kan dogmatis dan a priori, gak bisa dikomentari dan dipertanyakan, gak bisa di cross check. Nah, nilai-nilainya selalu bisa eksis seiring dengan perkembangan zaman, berarti dinamis, kebalikan dari statis yang ada di ideologi tertutup. Dan nilai-nilainya disesuaikan dengan latar belakang budaya masyarakat. Dan nilai-nilainya disesuaikan dengan latar belakang budaya masyarakatnya. Nah, ini artinya ideologi terbuka itu landasannya bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan bangsa dan negara.
Ciri-cirinya hanya dapat berkembang dalam sistem yang demokratis. Karena apa? Hak untuk berbicara masyarakat itu terbuka, bisa dipertanyakan. Nah, dari sini nih, bisa dipertanyakan. Dan bukan ideologi yang mencerminkan kekuasaan suatu elit. Jadi ciri-cirinya ada dua, demokratis dan bukan mencerminkan kekuasaan suatu elit. Nah, ideologi Indonesia itu ideologi apa? Ideologi Indonesia itu ideologi Pancasila yang merupakan ideologi terbuka, di mana Pancasila itu sangat dinamis. Dia welcome terhadap nilai-nilai dari luar, sehingga Pancasila ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan Pancasila ini bukan ideologi yang didasari oleh kepentingan suatu kelompok, tetapi dilihat dari latar belakang atau latar culture atau latar belakang budaya Indonesianya. Nanti kita akan membahas lebih jauh macam-macam ideologi ya. Nah, ideologi itu ada ideologi liberal, maksudnya ideologi yang dianut berbagai negara di dunia itu. Ada ideologi liberal, ideologi sosialis, ideologi komunis, dan ideologi Pancasila. Nah, ini ideologi liberalisme. Liberalisme itu dari kata liberal yang artinya bebas, sedangkan isme itu artinya suatu paham. Jadi suatu paham terkait kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan individu, bukan kebebasan kekuasaan. Liberalisme adalah paham akan kebebasan. Mereka menganggap bahwa kebebasan adalah nilai politik yang paling utama. Ciri-cirinya, sistem pemerintahannya demokrasi. Nah, demokrasi, wah kak, sama nih sama ideologi Pancasila yang tadi ideologi terbuka. Ideologi Pancasila juga demokrasi, kita juga menganut sistem demokrasi, berarti kita liberal dong? Enggak, beda. Yang dianut sama Indonesia itu demokrasi Pancasila yang masih ada batasan. Tapi kalau misalkan demokrasi dalam ideologi liberal yang dianut oleh orang-orang Eropa sana, itu adalah demokrasi yang tidak terbatas, sehingga ini kekuasaan pemerintahan terbatas. Artinya pemerintah hanya bisa mengatur sebagian kecil saja kehidupan masyarakatnya. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah mencita-citakan masyarakat yang bebas. Nah, kak, demokrasi juga kan bebas, terus apa dong bedanya sama bebas liberal? Nah, bebas liberal itu adalah bebas yang tidak terbatas, sedangkan kita adalah bebas yang terbatas. Kita punya hak, berarti kita bebas. Bahkan salah satu redaksi pembukaan Undang-Undang 1945 itu adalah kebebasan adalah hak segala bangsa. Maaf, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu artinya kan kebebasan. Nah, kebebasan di sini kan bukan secara individual doang, tapi juga secara suku bangsa. Karena manusia itu merupakan makhluk monodualis. Selain dia individu, dia juga makhluk sosial. Maka bebas di sini, bebas dalam arti ideologi Pancasila itu adalah bebas menjalankan hak, tetapi dibatasi oleh hak orang lain. Nah, itu kalian udah belajar mungkin ya, itu di kelas 10 atau di kelas 11, tapi yang pasti bukan di kelas 12 karena seharusnya kelas 12 sudah ngerti. Jadi beda demokrasi liberal sama demokrasi Pancasila, dan bebasnya liberal dengan bebasnya ideologi Pancasila. Kemudian pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan dibatasi. Maksudnya penyalahgunaan kekuasaan dibatasi. Nah, kok aneh ya? Ideologi liberal pemerintahannya dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dibatasi. Justru di Indonesia yang ideologi Pancasila, penyalahgunaan kekuasaannya justru tidak terbatas. Contohnya ada KKN. Kemudian ini ada ideologi sosialis. Aduh, Alvan ya. Ideologi sosialis itu berasal dari kata socius yang artinya berkawan, berteman, atau kelompok. Nah, udah ketahuan nih
artis sosius aja berkawan atau teman atau kelompok. Berarti ideologi sosialis adalah ideologi yang mementingkan persaudaraan, mementingkan kepentingan dalam segi kelompok. Nah, ideologi ini merupakan ajaran yang berhasrat menguasai sarana-sarana dan pembagian hasil secara merata. Nah, berarti ini beda ya tadi sama ideologi liberal. Kalau ideologi liberal itu lebih menguntungkan atau mengedepankan hak-hak individu, tapi kalau misalkan sosialis itu hak bersama, hak berkelompok, kelompok sebagai suatu bangsa atau negara. Ciri-cirinya mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Nah, negara itu kan kelompok. Maksudnya negara di sini mencerminkan masyarakat ya, mencerminkan masyarakat, bukan secara kelembagaan aja, tapi juga secara masyarakat. Kebebasan warga negara dikalahkan oleh kepentingan negara. Jadi kebebasan, maksudnya peraturan universal, maksudnya peraturan umum itu lebih dikedepankan dibandingkan dengan kepentingan atau peraturan yang bersifatnya pribadi. Bersifatnya itu didasari oleh ideologi masing-masing individu. Memisahkan kepentingan negara dengan agama. Nah, memisahkan kepentingan negara dan agama ini maksudnya negara yang mempunyai ideologi sosialis, dia akan berkata seperti ini: masyarakat boleh beragama dan tidak beragama. Beda sama Indonesia, masyarakat boleh beragama satu, minimal, bukan minimal, harusnya, kan ketuhanan namanya saya, satu agama saja, dan tidak diperbolehkan orang yang tidak beragama. Tapi kalau sosialis itu bebas beragama atau tidak beragama. Selanjutnya adalah ideologi komunis. Nah, ciri-cirinya kan komunis itu berasal dari kata komunal ya, kelompok juga sama, tapi kelompok seperti apa? Ciri-cirinya menggunakan sistem sosialisme dalam kepemerintahan. Nah, sebentar dulu. Kakak lupa untuk menjelaskan bagaimana lahirnya ideologi komunis. Nah, sebenarnya ideologi komunis ini merupakan ideologinya kaum proletar. Jadi, kaum proletar itu adalah kaum buruh yang sebenarnya tertindas akibat dari sistem kapitalisme. Jadi, ideologi komunis itu merupakan ideologi yang pengen menentang kapitalisme di abad ke-19 karena mereka merasa tertindas sebagai kaum buruh. Nah, mereka mengusulkan adanya revolusi, terutama dalam revolusi pemerintahan. Mereka pengen pemerintahnya itu diganti oleh kaum proletar yang kemudian pemerintahnya itu bersifat diktator. Makanya ciri-cirinya adalah dia menggunakan sistem sosialis, karena sosialis komunis itu nyerempet ya. Sosialis itu kan kepentingan masyarakat, sedangkan itu kan dari sekelompok buruh yang tertindas. Mereka menggunakan sistem sosialisme dalam kepemerintahan. Hak perorangan dikuasai oleh negara, membatasi demokrasi pada rakyatnya, anti liberal, jelas anti liberal karena salah satu sistem yang dianut liberal itu adalah sistem kapitalis. Kemudian sangat membatasi agama. Nah, ini dia ideologi kita, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan gabungan dari beberapa ideologi lain. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka dan dinamis, sudah dijelaskan ya sebelumnya. Nilai-nilainya sesuai dengan karakteristik masyarakat yang menganutnya. Jadi bukan nilai-nilai yang diambil dari kepentingan kelompok elit. Ciri-ciri: hubungan antara warga negara dan negara seimbang. Kepentingan keduanya sama-sama dipentingkan. Agama erat hubungannya dengan negara. Berarti yang pertama ini berbeda dengan komunis dan sosialis. Komunis dan sosialis yang terlalu mementingkan kepentingan negara, dan liberal yang terlalu mementingkan kepentingan individu. Kepentingan keduanya sama-sama dipentingkan. Artinya kepentingan keduanya itu kepentingan negara dan kepentingan individu atau warga negara. Agama erat hubungannya dengan negara. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini berbeda dengan ideologi komunis dan ideologi
ideologi komunis dan ideologi sosialis, di mana ideologi komunis itu memisahkan antara negara dan agamanya, sedangkan ideologi sosialis itu sangat membatasi agama. Terbalik ya. Yang membatasi agama itu ideologi komunis, karena mereka menganggap agama itu sebagai candu, atau agama sebagai candu itu menekan seseorang untuk berpikiran realistis gitu. Nah, faktor-faktor pendorong ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, kenyataan pembangunan sosial. Nah, kenapa sih ideologi Pancasila tuh bersifat dinamis ya, bisa menerima nilai-nilai dari luar, karena mereka punya AFAN, karena Indonesia mempunyai tujuan pembangunan nasional, jadi harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian belajar dari sejarah perpolitikan dunia luar, dimana artinya gini, dulu kan ideologi tertutup itu contohnya ideologi Marxisme ya, sama Leninisme. Nah, itu justru terbukti tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kan sekarang yang dianut itu kapitalis. Nah, sedangkan ideologi Marxisme sama Leninisme sekarang kemana? Udah tertutup oleh perkembangan zaman, udah dikubur di dalam beberapa abad yang lalu. Nah, jadi sekarang Indonesia belajar dari perpolitikan negara-negara yang dulu-dulu, maka Indonesia menganut ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan ideologi tertutup. Hasrat mengembangkan kreatif rangka mencapai tujuan nasional. Nah, ada pembangunan nasional, ada tujuan nasional. Jadi ini yang menjadikan ideologi Pancasila itu sebagai ideologi yang dinamis. Nanti di antropologi kalian akan belajar terkait bagaimana pembangunan nasional berkaitan dengan perubahan sosial. Nah, ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang welcome. Sudah disebutkan sebelumnya, ideologi Pancasila adalah ideologi yang welcome dengan perubahan dunia luar. Dengan nilai-nilai dunia luar, sehingga dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Tapi di sini jangan sampai ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka, tak terbatas, sehingga mencemari nilai-nilai dasar Pancasila. Sedangkan nilai-nilai dasar Pancasila itu harus dijunjung tinggi dan diajikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pembatasannya apa? Tadi nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian kepentingan stabilitas nasional dan larangan adanya komunisme dan Marxisme, yaitu ideologi yang sangat tertutup itu, yang sekarang sudah tertutup oleh perkembangan zaman, tapi sebenarnya masih ada yang menganut itu dalam bentuk organisasi ya. Nah, sebenarnya ideologi ini sebagai refleksi aja. Ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka, yang welcome banget sama nilai-nilai yang masuk dari luar. Sampai kemudian pada akhirnya berbagai jenis evolusi teknologi di Indonesia itu, dari mulai yang sederhana sampai yang canggih sekalipun, semuanya masuk tanpa disadari. Teknologi dan ilmu pengetahuan gak dimasukin deh dalam konteks ini. Teknologi merupakan sesuatu yang dapat mengganggu keharmonisasian budaya dan juga ketahanan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Tanpa disadari, teknologi itu telah menjadikan difusi kebudayaan modern di luar sana. Jadi ada persebaran kebudayaan modern, di mana
orang-orang Indonesia sekarang sudah mulai tertarik tentang gaya hidup modernitas yang ditawarkan oleh dunia barat. Tidak peduli bahwa ideologi manusia yang terganggu, ideologi Pancasila, ideologi negaranya, nilai-nilai dasarnya memang tidak terganggu oleh modernitas, tapi ideologi masing-masing individunya, ideologi itu kan sudut pandang itu bukan cuman ada diatur oleh negara, tapi juga dimiliki oleh setiap individu. Nah, modernisasi yang ditawarkan oleh dunia itu telah mengganggu ideologi atau kebudayaan masing-masing individu. Contohnya sekarang sudah berkembang di masyarakat perkotaan itu hedonis, kapitalis, sebagian kebebasan individu. Kemudian bahkan sekarang kabarnya LGBT gaya hidup itu udah mulai merambah ke masyarakat remaja, bahkan masyarakat kelas menengah yang intelek. Jadi sebenarnya ideologi terbuka, jadi tujuan nasional yang menjadikan pembangunan nasional yang merupakan tujuan negara Indonesia, yang kemudian menjadikan ideologi Pancasila itu menjadi ideologi terbuka, itu berkaitan erat dengan perubahan ideologi pribadi atau perubahan budaya masyarakat Indonesia, sehingga sekarang budaya masyarakat Indonesia itu sudah mulai tergantikan dengan budaya modern. Intinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik paham ya. Bagi yang gak paham dan misalkan gak jelas nih Kak Jijah ngomong apa sih, atau kecepatan atau terlalu lambat atau gimana, yang pasti yang intinya kalian gak paham, kalian boleh tanyakan ke Kak Jijah melalui PC, personal contact WA, dengan melampirkan pertanyaan dengan format nama, kelas, dan pertanyaannya apa. Kemudian nanti jawaban dari pertanyaan itu akan Ana share di grup untuk menghindari pertanyaan yang sama. Nah, kenapa harus ada format? Karena yang nggak pakai format nggak akan Ana jawab. Gini, Ana banyak megang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, dan megang antropologi, PKN, dan sejarah. Nah, banyak juga santriwati yang kadang-kadang bukan jam belajarannya tiba-tiba nanya, Ana khawatirnya tertukar. Jadi karena gini, kenapa juga pakai nama, terkadang kalian pakai WA itu bukan nama asli, benar nggak? Nah, dari nama yang terlampir dalam format itu, Ana pengen menilai kesopanan, bukan adab antuna semua dalam berkomunikasi di sosial media. Afan. Kemudian Ana meminta maaf apabila dalam video pembelajaran ini terdapat kata-kata yang tidak diridhoi oleh antuna semua, yang tidak masuk ke hati antuna semua dan bersifat menyinggung. Ana mohon maaf. Dan terakhir kali Ana berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan walaupun belajar di rumah aja, dan apabila terpaksa ingin keluar maka jangan lupa jaga jarak, bawa hand sanitizer, dan menggunakan masker. Terima kasih, syukron, barakallahu fikum atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.